Ya emang dia lagi ada masalah pribadi gitu kan. Orang kalau udah banyak sampah terkadang bingung mau dibuang kemana, Mbak. Kalau adanya anak pesantren nih, ya udah buang ke pesantren. Bajingan kalau begitu. Tapi yang ini aja lah, yang umum-umum. Kaji itu hukumnya kan fardu kifayah. Fardu kifayah apa hukumnya? Makanya belajar yang tahu lu. Ketika berbicara teknologi, anak pesantren nggak bisa bikin teknologi. Anak ITB yang lu tegur, jangan anak pesantren. Kita anak yang di pesantren dan yang belajar di tempat ya sekolah ataupun universitas, sebetulnya ya kita ini sama-sama sedang membangunkan ruh pada sebuah jasad, gitu kan. Kalau nggak ada ruhnya, ya jasad itu sesuatu yang mati. Mana mungkin sesuatu yang mati bisa membangun peradaban. Gitu. Mbak, gerah. Yang kemarin ngomongin bukan, yang kemarin apa sih Bang, kemarin tuh yang kemarin ngomongin wanita, bukan Mbak. Gue ingetin wanita. Pokoknya yang tentang pondok pesantren itu sudah tidak relevan itu, Mbak. Sekarang. Kemarin ngomongin Imam Ghazali. Oh iya, ngomongin Imam Ghazali. Enggak kemarin juga sih. Yang katanya pondok ada ucapan-ucapan miring di media juga ada, dan yang saya sempat diskusi ngobrol langsung juga ada yang mengatakan kalau pondok pesantren itu udah nggak relevan di zaman sekarang. Gimana, Mbak? Gue waktu itu deh. Bahkan berubah. Ada orang bilang ngaji mulu, katanya begitu. Iya emang, iya mahasiswa belajar tuh guys. Iya. Siswa sama belajar, santri ya ngaji belajar sama. Belajar. Enak tuh kalau santri sebetulnya gitu, enak. Abis ngapa-ngapain ngaji, padahal sama abis belajar kan. Mengkaji gitu kan. Jadi bilangnya ngaji terus, padahal enggak juga, kita apaan gitu kan. Ngomonginnya sama kayak ya pada umumnya gitu, cuma tapi memang rada unik aja. Iya betul. Iya. Ya makanya itu suka yang ketika yang bilang pondok pesantren itu nggak relevan, saya tuh nggak cross check yang ngobrol langsung ya, nggak mempertanyakan dari segi apanya gitu kan, atau hanya bagi dia gitu, tapi dia mengeneralisir gitu, mengeneralisir semuanya seolah ya semua orang itu sepakat dengan apa yang dia katakan. Takutnya ya emang dia lagi ada masalah pribadi gitu kan. Orang kalau udah banyak sampah terkadang bingung mau dibuang kemana, Mbak. Kalau adanya anak pesantren nih, ya udah buang ke pesantren. Bajingan kalau begitu. Tapi emang iya tadi ya apa namanya, para orang tua atau ya tadi kayaknya ada sebagian mungkin segelintir orang yang naruh anaknya itu gara-gara nggak keterima lagi di tempat lain gitu kan, dibawa akhirnya pembuangan juga dibawa ke pesantren. Iya, ada segelintir orang gitu, ada anaknya nakal dimasukin ke pesantren, ada anaknya ada kasus ABC gitu dibawa ke pesantren gitu. Itu kelihatannya buruk, Mbak. Maksudnya seolah-olah ya pesantren itu tempat buangan. Kalau kita mau Hasan Joni, John, kita mau berbaik sangka. Oh berarti orang ini udah mentok kemana-mana, dia merasa solusinya ada di pesantren. Oh iya. Kalau mau ke situ, tapi kan enggak, karena udahlah daripada puyeng. Bahkan kadang kan pesantren itu suka ya diperkenalkan sebagai satpam otoriter, tukang dera, tukang cambuk. Nakal masukin pesantren tuh. Gitu seolah-olah yang ya tempat penjara suci katanya. Kayak gitu ya, tidak relevan di mana ya, maksudnya kalau emang itu karena masalah dia sendiri dilampiaskan ke
dia mengatakan itu ke pesantren, cetek amat, ya lembaga seasik ini dibenturin sama urusan pribadi, maksudnya orang-orang lucu kan di sini, orang-orang lucu banget. Beda dia, mungkin menurut dia, Rahman. mungkin menurut dia nggak relevan. Bagi dia nggak relevan mah, gitu. Gitu. Bagi banyak orang mah, gitu. Kayak misalnya santri nih, ya kalau kita belajar kan dulu, gitu ya, ngaji ilmu tajwid, hukumnya yang ini aja lah, yang umum-umum. Tajwid hukumnya kan fardu kifayah. Fardu kifayah apa hukumnya? Makanya belajar yang tahu lu. Fardu kifayah, ya kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain kan pribadinya masing-masing harus dia wajib tuh. Kayak misalnya ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, wajib dia belajar. Kagak belajar dosa tuh orang, gitu. Ilmu tajwid, gitu kan? Fardu kifayah, gitu. Wajib kolektif. Kalau ada satu orang yang belajar ilmu itu, gugur di satu kampung misalkan. Ada santri nih di satu kampung misalkan, pondok misalkan ke mana, ke Bogor atau ke Arab misalkan, gitu. Satu kampung gugur tuh gara-gara dia tuh berangkat belajar ilmu agama yang fardu kifayah. Satu kampung gugur karena dia. Kan begitu. Ya, kadang orang-orang yang ngomong begitu kan nggak paham. Itu padahal gara-gara si santri itu dia kagak dosa loh. Iya ya. Yang nyolatin mayit gitu. Kan kagak ada di pelajaran formal. Istilahnya tata cara yang baik, tata cara yang benarnya gitu. Jarang mungkin lah ya. Gitu. Nyolatin mayit itu fardu kifayah. Kalau nggak ada yang bisa, iya. Ya. Jadi memang masyarakat itu apa ya, menuntut santri serba bisa. Benar. Di segala sisi dan segala lini. Iya begitu. Padahal nggak begitu juga. Iya. Ya jadi ya itu berarti kalau ditanya lagi dari mana tidak relevannya, kalau untuk peribadahan muslim ya, pesantren muslim, orang muslim kalau mau agak sedikit nyeleneh, orang yang mau belajar agama, orang yang mau mondok berarti orang-orang yang sadar, Mbak. Kalau yang apa sih ya menyepelekan, kayaknya itu belum sadar atau belum kena musibah yang membutuhkan itu, Mbak. Kayaknya gitu kan. Ya, kan kematian musibah. Ya repot ntar nyetim mayit bagaimana, gitu kan. Digalinya segimana, berdiriin, takutnya begitu kan fundamental. Itu kalau dari segi apa namanya ya, segi keagamaan ya udah pasti. Relevansi ilmu agama ya emang selalu sampai akhir zaman ya begitu, ilmu-ilmu yang umum kayak fikih, tauhid, tasawuf ya begitu buat peribadahan sehari-hari seorang muslim itu ya ilmunya, ilmu agama itu ilmu yang diajarkan di pesantren. Karena ketika berbicara keumuman ilmu di pesantren, fikih itu ya umum sebetulnya, Mbak. Ya yang lain juga umum, pasti ada dibanding dengan sekolah umum yang bukan pesantren ya pasti ada irisan-irisan yang sama ya, maksudnya ada persamaan ya, bahkan keumuman di pesantren bisa jadi suatu kekhususan di sekolah umum gitu, seperti pelajaran agama kan di sekolah umum itu dia khusus, gurunya aja beda gitu ya, itu menunjukkan harus orang yang kafabel, harus orang yang sikoh untuk ekonomi untuk perkembangan zaman. Pesantren ini sebetulnya lebih ya di zaman sekarang di mana ilmu teknologi itu udah masih berkembang, sebetulnya pesantren dan santri, kiai, ulama itu hadir sebagai ruh daripada perkembangan zaman itu sendiri, Pak. Ya kita kalau dikatakan kolot, kita tetap mengikuti permasalahan apa yang dilakukan oleh orang Islam modern, yang modernkan dirinya, yang hukumnya belum ketemu, yang hukumnya tidak ditemukan di pondok-pondok pesantren, tidak ditemukan oleh ulama, oleh kiai, apa? Semuanya udah ketemu, Mbak. Kemarin ya ketemu, walaupun pro dan kontra gitu kan, itu mah masalah legowo kita, mungkin dari sisi mana kita melihatnya gitu ya. Fikih pun seperti itu ketika menghukumi Bitcoin kan kita nggak bisa tok dihukumin gitu, harus
kecimpung di dunia itu, berarti mengikuti perkembangan zaman. Ketika berbicara teknologi, anak pesantren nggak bisa bikin teknologi, anak ITB yang lu tegur, jangan anak pesantren. Masalahnya yang ngomong gitu, dia juga bukan penemu teknologi. Kita sama-sama menggunakan gitu. Cuman saya yakin kalau anak pesantren sebagian besar ya semuanya lah, mudah-mudahan nggak akan tuh yang dipakai buat apa situs sih selawat baik. Kan gua nggak tahu. Begitu. Kayak gitu ya, nggak mungkin maksudnya. Kalau mungkin benar gitu ada. Ya coba-coba. Tapi tahu jalan untuk kembali bertobat. Kalau dia anak pesantren. Dan yang ya selama saya hidup nenteng kepala sama tangan itu saya nggak pernah dengar bahasa nyesel dulu mondok. Pasti nyesel dulu nggak mondok, atau nyesel dulu mondok nggak sungguh-sungguh. Itu sih saya belum pernah. Nyesel dulu mondok buang waktu, enggak kayaknya. Belum pernah itu. Ya itu untuk kemajuan teknologi segala macam gitu ya. Santri juga ikut andil di situ ketika menghukumi, katakan seperti Bitcoin. Hanya berarti kita harus tahu nih kayak gimana ketika ada perbedaan pendapat tentang bank aja, perbankan kan. Ya ketika dihukumi global, rasa-rasanya ada pihak-pihak yang memang tidak setuju gitu ya. Makanya ada masalah yang lebih, ada hukum yang lebih tafsil, yang hukum lebih rinci mengenai sub-sub dari bank, masalah transaksi di bank, ya itu ketemu, semuanya ketemu gitu. Kalau untuk tentang ekonomi misalkan, namanya Mbak, peran santri atau peran pesantren untuk memajukan ekonomi. Santri yang dagang banyak, yang jadi pengusaha banyak, yang jadi bos banyak. Cuman mungkin tidak diekspos. Yang diekspos santrinya apa? Fungsinya dalam ekonomi, misalkan ekonomi suatu negara. Prinsip ekonomi tidak lepas dari supply and demand. Pengadaan barang dan permintaan. Santri ya paling tidak ada di posisi demand. Mereka itu membutuhkan. Ya berarti uang dari santri ikut berputar untuk menjalankan ekonomi suatu negara. Ekonomi Indonesia maksudnya, kita jual beli ini itu, santri kan ikut. Masa santri nggak, ya jangan nggak beli ini itu gitu kan. Pasti beli kuota. Ngatur ya doa mulu. Kadang ngerokok, Mbak. Ngerokok. Jadi di mana kadang titik tidak ininya. Ini kan pandangan saya sebagai orang yang di pesantren sih, Mbak. Maksudnya kayak gitu. Mungkin ada orang yang di luar sana yang melihat dari sisi lain. Ya silakan, kalau memang itu harus dikritik, kami tidak anti kritik lah gitu. Ketika itu membangun, cuman jangan sekedar maki-maki. Coba kasih bukan solusi, coba kasih arahan harusnya gimana gitu. Kalau oke bisa kita terima, bisa mungkin dimodifikasi. Kalau harus disanggah, ATM. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Kirain artos timait. Nyolatin. Adul tuh. Dia punya satu karomah memang luar biasa, Adul itu. Aduh. Iya, dia mah ngaji buah Quran ada duit ya. Si Adul. Ngaji. Orang keluarganya kagak bisa ngaji katanya. Oh, yang di Aji ini tuh. Iya. Perlu lagi. Iya. Ngaji gitunya, nggak bisa ngedoain kali. Bahkan kalau paling enggak juga ada orang buat dikata-katain lah. Wah, nggak jelas masa depan suram. Itu tadi. Ngaji mulu lu, nanti jadi kiai kagak. Lalu lu kerja mulu. Kayak kagak. Emang ngaji buat jadi kiai kan nggak juga. Gitu. Biar kita kan yang banyak belajar kan istilahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah kan gitu ya. Ya misalkan ya kan jika bakal pesantren ya. Karena awal muasalnya itu kan pesantren. Ya kalau kita boleh berbicara jauh nih gitu kan. Mungkin dari Ashabus Sufa itu kan, sahabat-sahabat Nabi itu yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi itu ya. Masjid Nabawi yang hidup bersama Kanjeng Nabi kan, Abu Hurairah. Iya. Ya kan, ya banyak lah gitu. Hidup bersama Nabi, ya makan bersama Nabi, istilahnya bareng-bareng gitu kan. Ada yang kerja, ada yang jadi di pemerintahan ada, tapi memang menyibukkan diri lebih kepada agama, kepentingan agama. Iya, itu. betul. Gitu. Terus
kesininya lah ke Indonesia lah gitu kan. Menjadilah itu tadi Ampel Denta gitu kan, Giri Kedaton, cikal bakalnya ya. Iya, iya. Pesantren itu Sunan Ampel gitu. Terus kesini kan yang terkenal ya kayak misalkan Kontor, misalkan yang modern kan gitu kan. Terus Lirboyo, Sidogiri, Al-Falak gitu kan. Ya banyak lah gitu kan. Tetapi kayak misalkan ada yang nanya, misalkan ada santri misalkan yang jadi endalem atau misalkan jadi hadamnya guru, ya tanda kutip membantu gurunya gitu kan, atau nimba, atau di sawah gitu kan, atau menjaga ternak si guru gitu kan, atau menjaga warung gitu kan, untuk keberlangsungan ekonomi. Dalam arti kan gini, tadi santri itu latar belakangnya macam-macam nih. Dari maghrib sampai masyrik gitu kan, dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya dengan latar belakang keluarga, dengan latar belakang apa namanya, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, ada yang ya stabil lah gitu kan, gitu, campur baur gitu, ada yang nakal di rumahnya sebenarnya, ada yang baik gitu kan, bercampur nih. Itu membutuhkan energi atau spiritualitas atau keilmuan yang luar biasa untuk mendidik itu. Betul. Makanya jangan terlalu aneh kalau misalkan ada kasus, misalnya ada kasus nih, santri misalkan nyolong apa namanya, nyolong kebo lah misalkan. Tapi emang ada kejadian waktu itu, waktu di apa namanya di Jawa Barat tuh. Emang itu kata guru tuh disidang sama masyarakat, kebo masyarakat. Kalau di TikTok mah apa namanya, bawa tali apa? Oh iya, bawa tali kebonya ngikut gitu. Memang pas diselidiki memang latar belakang dari keluarga memang yang tanda kutip gitu deh. Si orang tuanya, keluarganya itu memang ya tanda kutip rada nakal lah gitu. Masuk pesantren gitu belum lama main kebohongan deh. Gitu. Akhirnya disidang lah sama masyarakat segala macam. Nah itu kan kata guru, alhamdulillah nih anak dipondokin. Coba kalau kagak dipondokin, siap 2 triliun bisa. Begitu deh. Maksudnya dalam arti tadi proses untuk kepada baik. Iya. Jadi jangan langsung main apa hakim aja gitu kan, netizen di latar belakangnya dulu. Kenapa dia bisa seperti itu? Enggak semua santri bisa dipukul rata karena ada latar belakang dari keluarga yang tadi di awal tadi gitu. Misalkan tadi disuruh apa namanya jaga sawah gitu kan, jaga warung atau segala macam. Secara tidak langsung itu tadi kan dakwah itu kan ada bil ilmu, ada bil hal, iya kan, bil hal. Nah si santri ini dididik untuk mengetahui tata cara tadi bermuamalah sama si guru, ya kan. Nanti di saat dia pulang gitu dia udah tahu tata caranya secara langsung, praktek langsung gitu. Betul. Kan nggak ada magang istilahnya kayak di SMK. Iya. JT. Iya, gitu kan. Ada yang kurang mampu, ya udah lu sambil apa namanya jagain ternak, ntar paro-paro gimana bagiannya. Iya, betul. Buat santri yang kurang mampu, kalau dulu di sekolah itu babeh gitu. Cerita sistem lah, sistem dalam arti di apa namanya di sekolah waktu itu sekolah umum deh gitu. Sama karena apa namanya ada yang kaya, ada yang istilah menengah ke bawah, ada yang menengah gitu kan. Dikumpulin semua gitu. Khususnya kepada yang menengah ke atas. Ada santri yang ada siswa yang yatim, ada yang kurang mampu gitu kan. Jadi yang bapak-bapak atau wali murid ini yang kekuatannya lebih lah gitu. Dikasih ini apa namanya masukan gitu. Kalau misalkan bisa ngebantu untuk siswa anu gitu kan. Boleh mau 10.000, mau 5.000 saling membantu jadinya deh. Gitu. Tapi dengan sistem yang bagus. Dicatat per 3 bulan sekali itu per 3 bulan sekali itu ada penyetoran itu apa namanya data-data itu kepada wali murid itu. Gitu. Jadi saling membantu kepada yang kurang mampu. Jadi rata gitu sistemnya. Bagus loh begitu. Iya kan? Ya itu berarti kan membekali juga, jadi biar nanti santri pulang itu ya ada kemampuan ada skill gitu kan, ada skill yang memang dia kuasai gitu kan. Skillnya cuman bebek ya, kalau bebeknya sebanyak bebeknya banyak banget gitu kan.
Berarti bos bebek dia. Kalau ternak ayam tuh kan ayam jago misalnya ayam kampung ternakan, kalau rata-rata kalau di pondok pasti pelihara ayam itu pasti ayam kampung, Mbak. Di rumah ternyata dia praktekin, dia punya ayam kampung banyak juga kan. Iya. Nggak mungkin lah ayam kampus kan. Ayam kampung banyak tuh. Subuh dia apa? Kongkorongok tenan sih. Berkokok itu kan banyak, berarti yang berkokok lebih gampang buat bangun sholat subuh ya kan. Iya dari ya saling membantu nih pesantren. Ini enggak langsung apa namanya feodal lah apa ya, enggak lah. Iya Gitu. Makanya tadi apa namanya orang-orang kan risetnya kan lewat media sosial, bukan langsung kepada apa namanya tempatnya. Iya. Itu yang kurang tidak apa ya? harusnya monitoring langsung sepak terjangnya kayak gimana. Iya. Gitu. Jangan satu pesantren gitu. Ya minimal 1000. Jangan satu pesantren, beberapa pesantren riset gitu. Nanti baru ditunjukkan. Iya, gitu. Kayak misalkan Cak Nur gitu kan, Kholis Majid itu kan tentang riset tentang pesantren itu banyak deh gitu, buku-bukunya itu kan tentang pesantren. Kayak beliau gitu, bagus jadi risetnya. Ada apa namanya sarannya ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Jadi enggak caci maki segala macam. Kan kita budaya timur. Iya, sopan santun gitu. Betul ya. Itu yang di pesantren salah satu yang diunggulkan yaitu karena masyhur juga mungkin ada bu fauqal ilmi, itu adab itu di atas ilmu dengan segala multitafsirnya. Oke lah kita ambil adabnya. Akhlak ya. Ini yang salah satu mungkin irisan yang agak berbeda antara pesantren dan sekolah umum gitu. Di pesantren itu ditonjolkan spiritual, akhlak segala macam. Mungkin kalau di sekolah umum tidak begitu ditonjolkan. Ya kalau masih ada bagus. Yang dikhawatirkan itu yang memang sama sekali tidak ini akhlak spiritual ini memang tidak benar-benar ditanamkan, hanya sekedar diajarkan lalu dibawa untuk pulang. Tidak diamalkan kayak gitu. Ya kalau kalau seperti itu kejadian, yang dikhawatirkan adalah sekolah umum hanya mencetak orang-orang yang pintar membaca tapi tidak pandai menghayati hidup, tidak bisa membaca situasi juga nantinya. Harus gimana gitu kan. Jadi lempeng ya. Kaku maksudnya gitu. Iya, jadi harus harus seimbang lah gitu. Dalam arti umum juga harus, misalnya agama juga harus juga gitu, kayak relanya gitu berbarengan gitu. Karena tadi orang-orang yang berbicara seperti itu kan, kalau kita boleh bilang gitu kan, al insanu aduun ma jahilu. Gitu kan. Manusia itu musuh apa yang dia tidak tahu. Oh iya betul. Gitu. Makanya cari tahu gitu. Oh iya betul. Cari tahu dulu pelan-pelan gitu, jangan ngelihat postingan gini. Waduh gini. Ada misalkan ada santri dia nakal apa segala macam, tadi latar belakangnya dulu, dia dulunya bagaimana. Di pesantren itu banyak ada orang-orang yang memang para santri itu yang latar belakang keluarganya tuh gitu. Nah, kiai istilahnya guru itu di pesantren dituntut untuk itu tadi. Ada yang istilahnya orang tuanya atau KDR apa segala macam, itu aneh seperti itu. Makanya dilihat dulu latar belakangnya, lagi dididik sama kiai gitu, lagi dibenahin ini gitu. Iya, selain dengan ilmu yang memang ini yang nampak untuk sehari-hari, juga dengan ilmu spiritual gitu kan, yang urusannya dengan hati kan kayak gitu. Jadi jauh ketika dikatakan tidak relevan gitu. Iya. Makanya tadi kalau misalkan ada misalkan pesantren-pesantren yang kurang bagus apa segala macam, ya tadi makanya kan kalau kita mau pakai taklim kan gitu kan 40 hari kan dedengnya. Jadi kita cari guru gitu, cari pesantren gitu kan. Kita 40 hari dulu riset, nggak sembarangan. Iya, udah diatur sama ulama juga. Nih lu mau ngaji nih, lu datengin dulu 40 kali, gitu kan istilahnya. Cek dulu cocok nggak, bagus nggak, gitu kan. Ada tata caranya, gitu. Ini
lihat misalkan di apa namanya di media sosial kayak bagus segala macam, jangan Iya. begitu. Makanya si orang tua pun harus berilmu juga Iya betul. biar paham gitu, cross check gitu. Atau misalkan kalau misalkan di lembaga negara tanya ke MUI gitu, ada cacat nggak nih pesantren Oh gitu, iya betul. nggak sembarangan jadinya gitu. Jadi apa namanya memilah lah, memilih dan memilah itu karena ya di setiap apa namanya di setiap tempat lah itu pasti ada istilahnya yang jeleknya. Iya betul betul. Mm, Makanya ya itu pesantren kan ya memang isinya aturan gitu, aturan walaupun tidak tertulis gitu kan. Yang ada juga mungkin pondok-pondok yang ya pondok-pondok salaf gitu Mbak, kayak kita itu yang oh kelihatannya anak-anaknya bebas, enggak, sedari awal juga sudah diberikan aturan, ada batasan gitu ya, biar dia paham sendiri ya, itu puncak daripada kebebasan adalah tahu batas gitu. Agar tahu itu gitu kan, timbul apa kepekaan gitu kan. Jadi nggak harus selalu oh kayak gini gitu kan. Ya, sebetulnya ya, apa sih Mbak kayak gini tuh masalah-masalah. Emang ada sih orang yang khusus mengkonter kayak gini. Ada emang orang yang udah males kadang Mbak nanggapin dia di pesantren atau dia santri ya. Kayak begitu tuh nggak usah ditanggepin gitu lah. Dia nggak ngerti kayak gitu lah mungkin. Emang harus ini dulu kan untuk masalah ya sering dikatakan seperti feodalisme itu kan. Kalau rasa-rasanya kalau apa namanya mengutip makalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, saya adalah hamba orang yang memberikan ilmu kepada saya walaupun satu huruf itu kan. Ini diberikan banyak ilmu gitu kan di pesantren. Ya manut ke kiai itu pakem banget, itu tuh udah pakem. Walaupun di prakteknya ada aja yang agak sedikit ya, tapi kan kiai juga bukan sosok yang apa namanya harus begitu, enggak, kiai juga memaklum kan itu tadi proses kan harus ada gonjang ganjing dulu biar sampai ke titik tenang sakinah itu kan. Kayak misalkan ada bahasa dulu kiainya makanya enak, santrinya kagak enak makanya gitu. Iya itu kiai. Kayak itu kan si Abdul Qadir kan ceritanya waktu itu kan kisah si apa namanya si muridnya itu kan istilahnya disuruh makan yang kurang lah gitu. Tuan saya makan daging ayam bakar gitu ya. Itu. Akhirnya kan si ibunya kan apa namanya komplain kan gitu ke tuan saya. Pas tulang udah jadi tulang kan kumbi inilah itu kan. Kumbi ini ya. Jadi apa jadi ini lagi kan jadi ayam lagi. Kalau udah bisa kayak gitu baru boleh gitu. Maksudnya apa? Itu tadi masakot dulu. Emang kiai kagak masakot dulu. Maksudnya kagak bersusah payah. Dulu sebelum jadi kiai juga dia begitu. Susah payah dulu. Budigan dulu. Iya, dulu. Ini dilihatnya udah enak gitu. Kayaknya enak padahal mah enggak kayak istilahnya Abu Ya Dimyati Allah yarham. Diikat perutnya sampai istilahnya udah sebegitu masyhurnya beliau istilahnya tetap ikat perutnya gitu. Puasa dahar kan gitu. Isinya banyak ulama-ulama yang seperti itu kan. Walaupun istilahnya dunia berdatangan tetapi ya saya cukup aja udah cukup buat istilahnya yang penting ya buat hidup lah gitu kan. Selebihnya diberikan kepada kontribusi masyarakat kan umat Nabi ya. Jadi ya pokoknya gitulah, mungkin ilmu di pesantren itu ya itu bukan ilmu di pesantren, semua ilmu itu ya harusnya tidak tunduk dengan apa perubahan zaman, maksudnya ya harus tetap cuman disesuaikan. Mungkin ya kan zaman bisa ini itu juga bisa maju ya pasti berlandaskan ilmu, awalnya ilmu segala macam. Dan kalau berbicara lebih spesifik itu pesantren yang ya dikatakan sudah tidak relevan mungkin, atau ada yang baru di tahap kurang relevan lagi gitu. Ya sebetulnya kan ketika itu tadi irisan yang berbeda dengan ilmu umum, apa namanya di pesantren itu ditonjolkan seperti ya spiritualitas kayak gitu Mbak. Ketika memang teknologi itu sudah masif, dibawanya kemana nih? Dikhawatirkan ya jadi bumerang buat orang yang memakai teknologi itu sendiri. Makanya ya ini fondasi akhlak, fondasi spiritual inilah yang ditanamkan supaya
dibawa kemananya tuh enak gitu, tahu gitu ini mau Iya. dibawa kemana teknologi ya dengan dasar ilmu ya pastinya agama dan spiritual itu gitu kan. Karena di Semena-mena. pesantren itu kan membentuk pondasi. Itu kan miring aja 1 senti, iya ambrogin lagi. Karena orang pakai ntar tuh. Itu ya. Ada kiai kaya, sih kiai sih hidupnya nggak sederhana. Nggak salah ya Pak. Kayak omong, jadi omong. Miskin jadi omong kayak jadi omong. Padahal ketika yang mengatakan harta itu adalah sebuah alat, Kiai ini tahu banget harus dibawa kemana ini alatnya, gitu kan? Ya dia bisa menjadi solusi bukan sekedar hukum. Ketika iya kita mengamini bahwa harta ini perlu, betul perlu. Ya kita ketika mengatakan ada seseorang jangan pakai pinjam uang dari segala macam riba, dari rentenir segala macam riba. Kayaknya punya duit, ya jadi solusi gitu kan, jadi solusi buat umat gitu kan. Terus yang miskin ya yang belum apa namanya, belum berkecukupan di taraf ekonominya, mungkin kiai yang mungkin masih merintis, dia punya usaha segala macam. Ya dengan ketika ada seseorang yang pinjam uang dari rentenir, ketika sudah diberikan hukum, rasa-rasanya ngasih hukum doang gak ngasih solusi, ya kiai itu punya dengan ilmunya bisa mengingkari itu gitu kan, mengingkari agar tidak mengamini perbuatan dosa tersebut itu kan, bab ingkar kayak gitu kan, bab i'tiqadnya. Iya. Rasanya jauh banget Pak ya kalau dikatakan tidak relevan. Iya. Yang penting mah itu tadi, ya sama-sama belajar lah gitu, saling menasehati itu kan harus gitu. Tetapi tadi tuh riset dulu gitu. Iya betul. Iya, beberapa tempat gitu istilahnya, jangan hanya melihat di sosial media, potongan beritanya Potongan sepotong berita. terus disimpulkan secara utuh gitu. Gitu. Kenapa santri misalkan jalannya nunduk gitu kan? Kenapa santri jalannya mundur ke belakang? Gitu. Itu kan harus itu tadi dipelajari dulu kenapa bisa seperti itu. Riset ke pesantren-pesantren gitu. Gitu. Tata krama. Itu kayak misalkan di Jogja gitu kan, kerajaan segala macam sama kan, tata krama gitu. Iya, nggak sembarangan gitu kan. Mahasiswa pesantren yang mendirikan pesantren itu kan ketika ada santri masuk ya bukan orang sembarangan juga. Iya. Jadi ilmu yang dikasih juga sebetulnya nggak sembarangan. Ya memang sebagian untuk konsumsi publik gitu. Ya memang untuk itu gitu kan. Cuman prosesnya ini kan ya itu dimulai dari orang-orang yang nggak sembarangan gitu kan. Ya dan kalau saya menilai kelebihan dari anak-anak, saya juga nggak tahu mungkin kalau ada sekolah-sekolah yang memang anak-anaknya tekun, rajin, pasti mungkin mereka juga bermunazarah membahas ilmu. Cuman kalau saya kebetulan dulu itu sekolah di lingkungan yang teman-teman saya juga acuh sama pelajaran gitu, karena sedari awal ketika mereka masuk tujuannya untuk legalitas yang bisa digunakan untuk mencari kerja. Bagus juga kayak gitu, itu ada usaha juga pasti, karena kelama-kelamaan ada ilmu yang nyangkut. Cuman beda kalau sama anak pesantren yang saya lihat, berarti di kondisi ini saya melihat secara langsung dua-duanya di umum dan di pesantren ya kan. Di pesantren itu sering banget kita itu ya obrolan kita itu melulu bahkan gitu kan tentang apa yang dipelajari. Jadi wajar aja kayaknya ketika melihat ciri kemanfaatan ilmu, anak pesantren itu bisa lebih dikedepankan tentang kemanfaatan ilmu dan tentang pemahaman ilmu yang dia pelajari. Karena ya itu sehari-hari sama teman dia nggak pulang ke rumah diobrolin lagi. Dan ya akan ada tirai-tirai penutup kebodohan yang tersingkap di situ kan. Jadi ya kebuka, jadinya begini gitu kan. Jadi tidak ditinggalkan begitu aja gitu kan. Jadi wajarlah kalau lebih melekat mungkin gitu kan. Dan kadang suka bukan licik ya, ketika memang pesantren kadang dicemooh, ada standar ganda juga ketika anak sekolah jurusan ya katakan segala macam akuntansi, administrasi, Kirain Bandung Bogor. jauh aja soal Bandung Bogor.
itu apa namanya, ketika mereka lulus sekolah itu masyarakat sekitar, tetangga, saudara pun kadang tidak sampai di titik menanyakan mana nih ilmu administrasi kamu, mana nih ilmu pemasaran, mana nih ilmu akuntansi segala macam. Enggak. Tapi kalau anak pesantren itu pulang kadang suka ditanya bisa apa. Saya udah hafal berapa juz, walau saya tidak menghafal Quran, maksudnya tidak fokus untuk menghafal Quran karena memang bukan di pondok tahfiz Quran juga. Itu berarti ditanyakan. Ya kalau mereka mencemooh, lalu kenapa mereka menanyakan hasil gitu? Enak aja loh. Ya. Cuman kan nggak gitu, kalau kita nggak sampaikan juga kita ada di titik kitmanul ilmi, itu kita menyembunyikan ilmu, dan itu bukan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Maksudnya Nabi itu ya berdakwah, dan salah satu cara berdakwah itu yang mengisi kekosongan gitu kan ya. Oh di bidang ini kayaknya kurang gitu di suatu kampung, di suatu daerah. Ya kita masuk lah gimana caranya supaya bisa menerapkan yang sesuai dengan syariat gitu kan. Karena kalau tidak mau seseorang kayaknya ketika sudah di titik ekonomi yang mapan akan ada kekosongan sih, Pak. Saya juga ya walaupun di pesantren, lulusan pesantren banyak yang jadi bos. Teman-teman saya duitnya banyak, lebih banyak dari pegawai-pegawai yang ini lagi ngomongin ini ya. Orang berarti lagi ngomongin orang, lagi flexing sama payung butut. Ya dia jadi bos gitu kan. Dia tetap nanti ada satu waktu ketika ada di ekonomi yang udah stabil, ada kekosongan jiwa, kayak gimana nih gitu kan. Ya akan balik lagi kepada kesantriannya dulu tuh gimana, pasti dia telisik lagi, kok bisa sih dulu setenang itu walaupun nggak punya duit gitu kan. Oh kayaknya sekarang harusnya lebih tenang nih dengan adanya duit, dengan adanya harta, adanya istri, adanya apa lagi, Bang? Banyak itu, Mas. Adanya. Kadang serba salah juga maksudnya di pesantren itu. Iya. Kok begini ya, pokoknya sejauh apapun kamu melangkah keluar dari pondok pesantren, jadi apapun ya itu terserah gitu. Ya, cuman jangan lupa bahwa kamu itu santri, apapun yang kamu lakukan harus dipondasikan dengan pendidikan agama, iman. Iya. Dan santri itu adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, sunatullah itu. Iya, betul. Itu santri itu nih. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya itulah mungkin diharapkan maksudnya, karena ya memang ketika santri lulus dari pondok itu dan dia jadi tempat, maksudnya di suatu kampung untuk ditanyai sebuah hukum, berarti santri ini menempati posisi yang strategis, yang dan juga urgent gitu kan. Toh dia ditanyain tentang hukum, berarti ya mungkin masyarakat sudah mulai membutuhkan kayak gitu kan. Tapi walaupun ada santri-santri yang kan tipenya beda-beda, ada yang khusyuk banget, tapi kayaknya ada yang kurang paham hukum. Ada yang selengean tapi dengan hukum, karena kan kalau lagi iseng-iseng santri suka bilang ya yang bisa melanggar hukum tuh ya ahli hukum. Sholat ketinggalan di kodok gitu kan, ya tahu bab kodok gitu kan. Lagi diem gak ngapa-ngapain di jama, ya tahu ilat alasannya gitu kan ya, kayak gitu. Cuman ya kalau mau nyeleneh dari kalangan santri, kalau mau iseng-isengan, ada di titik orang-orang awam, katakan orang-orang yang tidak memahami ilmu-ilmu agama Islam, itu ya bagusnya ya memberikan porsi kepada ulama untuk membahas agama. Maksudnya jangan ikut campur gitu, Mbak. Ente nggak tahu tanya, kalau udah jadi ya udah terima gitu lah. Jangan ngetek trak milu ngaririweh gitu ta. Atau yang lebih nyelenehnya lagi orang-orang awam yang tidak capable untuk berbicara agama, rasa-rasanya dia berperilaku buruk, berperilaku tercela. Kalau dimendang-mending, karena saya itu penganut konsep aku pudororen, dimending-mending. Dimending-mending ya
berbicara kasar itu lebih baik daripada dia ketimbang dia berbicara tentang agama. Apalagi mengenai hukum, dia tanpa landasan ilmu yang mumpuni atau landasan ilmu yang cukup, tiba-tiba ngomongin satu hukum, siap-siap tempat duduknya udah disiapin di neraka kayak gitu kan, dan neraka aja nih dia masih ngomongin jurisprudensial. Iya. Jadi santri itu bahan putih, Ding. Jadi kalau ada sedikit aja bercak kelihatan. Gitu. Tapi gini, apa namanya, kita rasa syukur kita kepada guru, kepada kiai, kepada pesantren kan gitu, yang sudah memberikan pondasi kepada kita kan, Ding, ya istilahnya. Terus memberikan ya tata cara hidup yang baik, dan supaya nanti di akhirat istilahnya lebih baik. Iya. Itu di pesantren. Nah, rasa syukur itu kan kita harus ungkapkan, kita harus berikan kepada seorang guru apa yang bisa kita berikan gitu kan, dalam arti tadi apakah kita bisa lebih daripada guru gitu kan, atau misalkan keilmuannya misalkan sama gitu kan, atau di bawah, yang penting jangan sampai keluar dari jalur tadi kan. Gitu. Jadi rasa syukur itu kan bisa diungkapkan dengan macam-macam lah gitu kan. Untuk ada yang dengan sowan gitu kan, ada yang dengan ngaji terus di masyarakat menyebarkan ilmu gitu. Yang penting tadi kan menyambungkan mata rantai tadi, jadi jariah itu kan. Jariah gitu. Jariah biasa ini maksudnya kita ngomong kayak gini tuh, kalaupun ada yang gak setuju atau gimana mau menghujat silahkan, tapi jangan ke pesantren gitu. Toh yang kita omongin ini cuma 0,00 sekian tentang pesantren gitu. Di dalamnya masih banyak maksudnya, bahkan keanehan masih banyak. Banyak. Kayak intinya pesantren atau kiai atau guru gitu, yang menuntun kita menuju Allah gitu. Itu. Jadi kalau teknologi adalah fitur, maka pesantren adalah nyawa gitu kan. Jadi gimana nih, ada jasad yang nggak punya nyawa, kayak lebih repot nih. Jasad tanpa nyawa kan ya kayak bangkai. Maksudnya kita anak yang di pesantren dan yang belajar di tempat ya sekolah ataupun universitas, sebetulnya ya kita ini sama-sama sedang membangunkan ruh pada sebuah jasad gitu kan. Kalau nggak ada ruhnya, ya jasad itu sesuatu yang mati. Mana mungkin sesuatu yang mati bisa membangun peradaban. Gitu. Iya, yuk kita jalan bersama. Bentrok-bentrokin, Pak.